Jangan terlalu gegabah, jangan terlalu cepat ya mengambil satu kesimpulan bahwa kompor listrik ini jauh lebih hemat dibandingkan LPG. Di kampung-kampung itu listrik itu belum rata. Yang kedua, mereka juga sering punya masalah, listrik itu tidak stabil, sering turun di berbagai daerah. Jadi kalau kompornya menjadi kompor listrik, maka ada persoalan di situ. Oke, berikutnya adalah mengenai kompor listrik kurangi beban impor LPG. Nah, ini memang kita butuh energi-energi alternatif yang tidak tergantung sama import ya. Dan kompor listrik tentunya akan mengurangi kebutuhan kita terhadap LPG. Tapi apakah kita sepenuhnya terlepas dari LPG atau BBM yang lainnya dalam penggunaan kompor listrik ini, ya kita bahas bersama. Tapi kita tentunya bahas dengan jernih bagaimana peluangnya, bagaimana dampaknya ya. Bang Madnur barangkali bisa menjelaskan ini, Bang. Silakan, Bang. Saya kira ini kita ya jangan terlalu gegabah, jangan terlalu cepat ya mengambil satu kesimpulan bahwa kompor listrik ini jauh lebih hemat dibandingkan LPG. Ini hati-hati ya kalimat itu. Saya kira kalau kita mengingatkan sejarahnya masalah kompor ini kan panjang. Dulu kita katakan bahwa kita menggunakan minyak tanah itu menyia-nyiakan energi karena minyak tanah ini bisa dikonvert menjadi aftur. Makanya dibuatlah konversi dari minyak tanah menjadi gas, ya kan? Karena waktu itu diiming-imingin harga gas jauh lebih murah. Kita produksi gas, tetapi kita surplus gas, kita tidak menggunakannya di dalam negeri. Akhirnya dibuatlah program tabung melon itu, di mana akhirnya masyarakat meninggalkan minyak tanah dan sekarang minyak tanah susah dicari ya. Dan akhirnya masyarakat menggunakan gas yang katanya lebih murah waktu itu. Tapi kemudian sekarang mau mulai beralih lagi karena harga LPG itu mengalami kenaikan. Akan menggunakan kompor listrik ya. Saya sampaikan ini ada mungkin bisa di-share ya di salah satu media ini bahwa dia punya hitung-hitungan di mana katanya kompor menggunakan induksi atau kompor listrik itu jauh lebih murah ya. Di sini dikatakan bahwa biaya orang ya rumah tangga kecil rata-rata mengkonsumsi LPG itu 11,4 kg per bulan. Jadi kira-kira dia ini kalau dia menggunakan subsidi pemerintah ya itu dia hanya bayar 79.000. Tapi kalau tidak disubsidi 125.000. Jadi subsidinya 125.000, biayanya 79.000. Jadi total dia menggunakan LPG adalah 204.000. Sementara kalau ini dikonversi ya 11,4 dengan kebutuhan listrik untuk memasak itu 82 kWh. Di mana harga KWH-nya Rp1.440. Berarti sekitar dia hitung kompor induksi itu menghemat 86.000 per bulan untuk rumah tangga kecil. Nah, persoalannya adalah di kampung-kampung itu ya listrik itu belum rata. Yang kedua, mereka juga sering punya masalah, listrik itu tidak stabil, sering turun di berbagai daerah. Jadi kalau listriknya menjadi kompornya menjadi kompor listrik, maka ada persoalan di situ. Listrik yang tidak merata, suka naik, ya, suka turun tanpa ada pemberitahuan, dan juga masyarakat ini harus menambah daya. Dayanya itu kan, kalau dia tambah kompor listrik, dia harus tambah daya yang akhirnya dia masuk ke level rumah tangga yang tidak layak disubsidi. Nah ini jadi dilema. Nah, saya kira ini harus hati-hati ya. Itu alasan pertama kenapa harus hati-hati mengkonversi kompor LPG ini menjadi kompor induksi dengan alasan ini jauh lebih murah ya. Ini harus hati-hati. Ya, jangan sampai ini terjadi terulang ya. Gas lebih murah dibandingkan minyak tanah, ternyata gasnya sekarang yang mahal. Akhirnya kita konversi lagi. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa ada kondisi yang tidak sustainable di PLN. Karena PLN itu menghasilkan listriknya
itu menggunakan impor dari solar dan juga dari gas. Ya. Jadi ada impor juga di situ. Tetap aja harganya naik juga karena PLN ini mengimpor gas dan mengimpor solar dari luar negeri juga. Nah, ada yang membantah, enggak, lebih baik PLN kita ini menggunakan batu bara. Seberapa banyak PLN kita yang menggunakan batu bara? Kan enggak banyak. Dan juga batu bara, ingat loh, batu bara itu ya dikecam oleh banyak orang. Ya, pertama dia eksploitatif, mengambilnya itu juga eksploitatif, dia mengeruk, ya merusak lingkungan. Cara ngambilnya udah merusak. Yang kedua, dia harus dibakar, menghasilkan gas emisi buang CO2 yang berbahaya. Jadi batu bara ini tidak bersih gitu loh, tidak sederhana nih menggunakan batu bara, mengeksploitasi batu bara itu bukan menyelesaikan masalah dengan masalah, tapi menyelesaikan masalah dengan memunculkan banyak masalah. Nah, jadi saya kira kalau melihat PLN kita yang tidak berkelanjutan, tidak sustainable, ini saya ngelihat agak ngeri kita. Kalau kita memaksakan ya seolah-olah PLN itu surplus dan lebih murah, memaksakan diri, pada akhirnya nanti subsidinya negara yang tadinya gede di Pertamina, nanti ujung-ujungnya kalau ini program ini dipaksakan, gedenya ke PLN. Jadi kita ini dari satu lubang ke lubang yang lain, tidak belajar gitu loh. Nah, lantas menurut Bang Matnur apa solusinya? Menurut saya ya, pertama ya, kita harus punya kemandirian. Itu dulu. Maka kebijakan energi kita untuk menggantikan LPG ini adalah kebijakan yang mendukung kemandirian. Nah, saya kira kalau seandainya kita bisa menggunakan kompor yang menggunakan baterai, dan baterai ini adalah dari nikel, dan ini bisa di-recharge, gitu ya, dia merecharge sendiri. Ya, saya kira saya pernah ketemu anak muda yang dia punya kompor dari baterai, dan ketika dinyalakan baterainya itu memanaskan si baterai itu sendiri, jadi ada recharge di situ. Jadi energinya tidak hilang. Nah, saya kira itu salah satu solusi ya. Bagaimana? Jadi intinya itu salah satu contoh bagaimana dia membuat satu energi yang energi itu tidak tergantung sama siapapun dan dia kemudian melakukan perpetual ya energi yang terus menerus yang sehingga orang itu kemudian tidak terlalu bayar mahal untuk mendapatkan energi itu. Nah, saya kira itu dengan teknologi dan apalagi kita punya sumber nikel, baterainya nikel dan kita bisa punya teknologinya recharge kompor itu sendiri sehingga akhirnya kita punya hemat energi dan saya kira itulah energi masa depan gitu loh. Nggak usah bicara eksploitasi, nggak usah bicara impor LPG, impor macam-macam, akhirnya merusak neraca pembayaran kita, perdagangan kita. Kalau kita dengan cara solusi seperti itu menarik sekali ya, menggunakan kompor yang bahan bakunya adalah baterai dan baterai itu di recharge dengan baterai itu sendiri dengan sirkulasi. Jadi ini efisiensi kompor. Saya kira ini yang bisa salah satu solusi ya. Apapun solusi itu, yang penting kita memutuskan ketergantungan akan energi, ketergantungan terhadap orang lain, negara lain. Yang kedua, kita tidak merusak lingkungan. Nah, solusinya banyak. Saya kira kita bisa melibatkan banyak ahli dan saya kira anak bangsa ini pintar-pintar. Kenapa nggak dikembangkan? Kenapa nggak dibuat channelnya, apa istilahnya jalurnya, supaya anak-anak bangsa ini lebih punya inovasi, ya, mengurangi ketergantungan energi. Demikian, Bro. Saya kira cukup ya, Bro. Sambil bacakan. Saya kira udah sangat clear ya topik terakhir ini. Dan sebelum tutup, pemirsa jangan lupa sekali lagi subscribe Ahmad Nurhidayat Channel dan simak terus segmen Jangan Salah Arah yang tayang setiap harinya. Oke, mungkin terima kasih buat Bro Eko. Terima kasih buat Bang Matnur. Di kesempatan weekend ini kita pasti bisa sama-sama menghadirkan JSI. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Semoga bermanfaat diskusi kita ini. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat weekend semuanya. Assalamualaikum.